Pernahkah kamu merasa bahwa kehidupan ini bergerak terlalu cepat, seolah waktu menguap tanpa ampun? Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh tuntutan, kita sering lupa bernapas. Bukan secara fisik, tetapi secara sadar. Kita bernapas untuk bertahan, bukan untuk hidup. Kita menarik dan menghembuskan napas, tapi tidak pernah benar-benar hadir di dalamnya. Napas bukan sekadar oksigen yang masuk dan keluar dari paru-paru kita. Ia adalah aliran energi, jembatan antara tubuh dan jiwa, antara dunia nyata dan dunia batin. Dalam banyak ajaran spiritual kuno, dari Tantra di India hingga ajaran Zen di Jepang, napas dipandang sebagai jalan menuju kebebasan. Bahkan dalam diamnya, napas berbicara kepada mereka yang bersedia mendengarkan. Di Kepulauan Galapagos yang terpencil, ada makhluk yang telah membingungkan para ilmuwan selama berabad-abad. Makhluk yang begitu tangguh, ia mampu bertahan hidup di beberapa kondisi paling ekstrim di bumi. Makhluk yang hidup lebih dari 150 tahun, melampaui kekaisaran, peradaban, bahkan lanskap tempat ia tinggal. Makhluk ini menyimpan sebuah rahasia. Rahasia yang begitu sederhana, namun begitu mendalam sehingga memiliki kekuatan untuk mengubah cara kamu hidup, berpikir, dan bahkan bermimpi. Apa rahasianya? Apakah dari makanannya, lingkungannya, atau genetika? Jawabannya terletak pada sesuatu yang jauh lebih mendasar, sesuatu yang sedang kamu lakukan saat ini tanpa sadar. Berapa banyak napas yang menurutmu makhluk ini ambil dalam 1 menit? Pikirkan. Berapa banyak napas yang kamu ambil dalam 1 menit? Jawabannya mungkin mengejutkanmu. Sementara kamu mengambil sekitar 12 hingga 20 napas per menit, makhluk ini hanya mengambil 4 napas. Hanya itu, ritme yang lambat dan penuh kesadaran ini bukan sekadar keunikan alam. Ini adalah kunci umur panjang dan ketangguhan luar biasa mereka. Ini adalah alasan mengapa mereka bisa bertahan di tempat yang lain tidak mampu. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa rahasia ini bukan hanya untuk mereka? Bagaimana jika kamu bisa membuka sesuatu yang luar biasa dalam dirimu dengan menguasai ritme yang sama? Sesuatu yang bisa membantumu mewujudkan keinginan terdalammu, mengakses kekuatan pikiran bawah sadarmu, dan bahkan mengubah cara kamu mengalami hidup itu sendiri. Dalam teks kuno Vijnana Bhairava Tantra, Dewa Siwa mengungkapkan sebuah rahasia yang begitu dalam hingga bisa mengangkat manusia biasa menjadi makhluk ilahi. Rahasia ini bukanlah ritual yang rumit atau mantra mistik. Itu adalah sesuatu yang sederhana dan alami, seperti bernapas, namun bukan sembarang napas. Siwa menyebutkan teknik khusus yang melibatkan 1-1-1 napas, metode yang begitu kuat sehingga dapat membuka pintu menuju pikiran bawah sadar dan membantumu mewujudkan keinginan terdalam. Ia menyebut keadaan ini sebagai pavi'i, keadaan ilahi yang dapat diakses dalam jeda antara tarikan dan hembusan napas. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Tapi ini bukan sekadar trik bantuan diri. Ini adalah pertemuan antara sains, spiritualitas, dan kebijaksanaan kuno yang menciptakan sesuatu yang benar-benar transformatif. Di akhir video ini, kamu akan belajar teknik pernapasan sederhana, namun kuat yang dapat membantumu mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Jadi, tarik napas dalam, dan mari menyelam lebih dalam. Bayangkan jika semua yang pernah kamu inginkan, impianmu, tujuanmu, hasrat terdalammu, sebenarnya sudah berada dalam jangkauanmu. Kunci untuk membuka semua itu bukanlah sesuatu dari luar, tapi dari dalam dirimu. Inilah kekuatan manifestasi. Manifestasi bukanlah sihir, meskipun rasanya seperti itu. Ini adalah seni mengubah pikiran, keinginan, dan visi menjadi kenyataan. Ini tentang menyelaraskan energi dengan niat, sehingga semesta, atau lebih tepatnya, pikiran bawah sadarmu dapat mewujudkannya. Bayangkan pikiran bawah sadarmu seperti taman yang luas dan subur. Setiap pikiran, setiap keyakinan,
Setiap emosi adalah benih yang kamu tanam di taman itu. Dan begini, benih tidak memilih. Tanam rumput liar, ia akan tumbuh. Tanam bunga, ia akan mekar. Tapi inilah tantangannya. Kebanyakan dari kita menanam rumput liar tanpa menyadarinya. Keraguan, ketakutan, pikiran negatif, itu adalah gulma yang mencekik benih impian kita. Mereka tumbuh diam-diam, sampai suatu hari kamu bertanya-tanya kenapa taman hidupmu terasa kosong. Napasmu adalah jembatan antara tubuh fisik dan kesadaran tertinggimu. Itu adalah alat yang bisa membuatmu terikat dalam stres dan keterputusan, atau mengangkatmu menuju ketenangan, kejernihan, dan potensi tak terbatas. Saat kamu bernapas dangkal, tidak teratur, atau tanpa sadar, kamu sedang menyuburkan gulma. Kamu tetap terjebak dalam mode bertahan hidup, bereaksi terhadap hidup daripada menciptakannya. Tapi saat kamu bernapas dalam, sadar, dan berirama, kamu menanam bunga. Kamu memasuki keadaan ilahi di mana pikiran bawah sadarmu menjadi sekutu terbesarmu. Kebanyakan dari kita tidak tahu bagaimana berbicara dengan pikiran bawah sadar, seperti memiliki superkomputer, tapi hanya digunakan untuk mengecek cuaca. Kita terlalu sibuk dengan kebisingan pikiran sadar, daftar tugas, kekhawatiran, distraksi, sehingga lupa mengakses bagian terdalam dari diri kita. Tapi bagaimana jika kamu bisa menembus kebisingan itu? Bagaimana jika kamu bisa berbicara langsung dengan pikiran bawah sadarmu? Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih purba dan kuat. Disinilah pernapasan masuk. Breathwork adalah kunci membuka kekuatan tersembunyi itu. Ia adalah bahasa universal dan kuno yang dipahami oleh pikiran bawah sadar. Dan saat digunakan dengan benar, kamu bisa mencabut gulma keraguan dan ketakutan, menanam benih impian, dan melihatnya tumbuh menjadi kenyataan. Manifestasi bukan hanya mungkin, ia menjadi mudah jika kamu tahu cara bernapas. Pikiran bawah sadarmu mengendalikan 95% dari pikiran, kebiasaan, dan perilaku. Ibarat pilot otomatis dalam hidupmu. Ia tak berbicara dengan kata, tapi dengan emosi, sensasi, dan gambaran. Dan disinilah napas menjadi penerjemah utama. Bernapas dalam dan sadar mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, sistem yang menyembuhkan, menenangkan, dan memulihkanmu. Menahan napas sejenak bisa seperti menekan tombol reset otak. Ini mengubah gelombang otakmu dari beta, aktif berpikir, menjadi alfa, kesadaran santai, di mana pikiran bawah sadarmu terbuka lebar. Menahan napas juga meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah. Ini baik karena melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke otak. Hasilnya, kesadaran, kejernihan, dan fokus tinggi, momen yang sempurna untuk memprogram pikiran bawah sadarmu. Dalam ajaran kuno yoga, tubuh memiliki 3 saluran energi utama: Ida, Pingala, dan Sushumna. Ida terhubung dengan bulan, mewakili ketenangan, intuisi, dan energi feminin. Pingala terhubung dengan matahari, mewakili aktivitas, logika, dan energi maskulin. Sushumna adalah saluran pusat, jalur menuju kesadaran seimbang dan transformasi spiritual. Melalui teknik pernapasan, kamu bisa mengaktifkan Sushumna nadi, pintu gerbang menuju potensi ilahimu. Dan inilah pentingnya mantra Soham. Saat menarik napas, ucapkan diam-diam, So. Saat menghembuskan napas, ucapkan Ham. Praktik ini menyelaraskan napasmu dengan ritme kosmis dan menghubungkanmu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Seperti kura-kura yang bernapas lambat dan hemat energi untuk bertahan hidup, kamu juga bisa menghemat energi mental dan mengarahkannya untuk mewujudkan keinginanmu. Ini bukan sekadar pernapasan. Ini adalah pintu gerbang menuju pikiran bawah sadar, potensi tertinggi, dan kehidupan yang selalu kamu impikan. Sekarang, mari praktikkan tekniknya. Nama teknik 111. Napas langkah 1. Persiapan. Cari tempat yang tenang dan nyaman. Duduk atau berbaring dengan santai.
Tutup mata, lepaskan ketegangan dari bahu, rahang, dan dahi. Tetapkan niatmu. Apa yang ingin kamu wujudkan? Rasakan keinginan itu dengan emosi yang kuat. Langkah 2. Pola pernapasan. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 7 hitungan. Inilah jeda ilahi, PAVI. Hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 hitungan. Ulangi siklus ini 5 hingga 7 kali. Kamu bisa meningkatkan jumlah siklus seiring kenyamanan. Langkah 3. Saat manifestasi. Saat menahan napas, bayangkan keinginanmu sudah menjadi nyata. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, kegembiraan. Biarkan tubuhmu dipenuhi emosi itu. Ucapkan afirmasi seperti, "Aku berkelimpahan, aku dicintai, aku berhasil." Langkah 4. Menutup praktik. Setelah selesai, ambil beberapa napas biasa untuk kembali ke tubuh. Ucapkan syukur seolah keinginanmu sudah terjadi. Terima kasih semesta telah membawanya ke hidupku. Buka mata dan bawa rasa tenang serta fokus itu ke harimu. Lakukan setiap hari, pagi atau sebelum tidur. Bersabarlah. Manifestasi adalah proses, bukan sulap instan. Jika menahan napas selama 7 detik terlalu lama, mulai dari 4 detik dulu dan tingkatkan perlahan. Gabungkan dengan mantra Soham untuk hasil lebih dalam. Saat menarik napas, So. Saat menghembuskan napas, Ham. Mantra ini menyelaraskan napasmu dengan ritme kosmis, memperkuat kemampuanmu untuk manifestasi. Jadi mulai hari ini, izinkan dirimu untuk bernapas seperti seorang pencipta. Bernapas seperti seorang yang sadar. Bernapas seperti seseorang yang sedang menyusun takdirnya sendiri. Jadikan napas sebagai doa. Jadikan jeda sebagai altar. Jadikan kesadaran sebagai persembahanmu kepada semesta. Maka semesta akan menjawab, karena kamu tidak lagi meminta, kamu telah menjadi. Dan saat kamu menjadi, kamu tidak perlu lagi mengejar. Kamu hanya tinggal hadir, dan realitas akan menyesuaikan dirinya dengan siapa dirimu di dalam. Itulah kekuatan napas. Itulah keajaiban manifestasi sejati. Teruslah bernapas, teruslah hadir, dan biarkan hidupmu menjadi cerminan dari kedalaman jiwamu.